Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo, apa kabar semuanya? Di mana saja Anda berada? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Halo ya, sekali lagi. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Kita akan lanjutkan pembahasan ya tentang aspek sumber daya alam untuk bahan baku pakan ternak ya. Kita pengen memacu produktivitas ternak kita, terutama ternak ruminansia. Kita berharap swasembada daging ya, kedaulatan pangan terutama di sumber protein hewani kita bisa lakukan dengan baik tentunya ya, tanpa impor ya, yang kadang-kadang kita tidak sengaja ataupun disengaja kita terus impor sementara kita tidak mau mengelola potensi yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, aspek ketersediaan bahan baku pakan ya. Kita tahu kebijakan pemerintah di bidang pakan sudah lama dirintis ya oleh Direktorat Jenderal Peternakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku pakan lokal ya, seiring dengan semakin meningkatnya usaha peternakan. Usaha peternakan sekarang sudah banyak dan mulai maju, tapi pertanyaan kok masih terus impor ya. Nah, ini harus benar-benar kita lakukan dengan serius di mana saja ya, seluruh provinsi. Kalau bisa kita upayakan kita punya pabrik pakan ya, baik pabrik pakan untuk ternak unggas ataupun pabrik pakan untuk ternak ruminansia. Nah, perubahan mendasar kebijakan pemerintah di bidang pakan terlihat setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi ya, sekitar tahun 98-99 dengan cara mengembangkan peternakan dengan basis sumber daya lokal yang dicanangkan dalam pembangunan peternakan. Nah, krisis ekonomi memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk melakukan reorientasi mengenai pengembangan peternakan secara keseluruhan. Ditambah lagi ya, pada saat ini terjadinya pandemi yang mengharuskan semuanya diupayakan itu adalah potensi yang ada di sekitar kita. Orang tidak akan memikirkan diri kita, tetapi kita harus memikirkan diri kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, inilah yang namanya kedaulatan pangan itu yang harus kita dorong ya. Kita subhanallah, maha besar Allah ya, segala puji bagi Allah. Kita sudah punya semuanya, tinggal kita mengelolanya. Apakah kita bisa mengelola hal itu semua ya? Semuanya ada ya, tidak ada yang tidak ada di kita bumi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ya. Kita semuanya mau ditancapkan tongkat jadi tanaman, semuanya ada. Nah, pemakaian bahan baku pakan dan feed aditif yang berkualitas tinggi merupakan faktor yang sangat menentukan efisiensi pemeliharaan ternak ya. Saat ini bahan-bahan tersebut diperoleh dari impor dengan harga dan permintaan yang semakin meningkat karena produksi dan konsumsinya juga meningkat. Ya, salah satu contoh ya, tepung ikan misalnya, bungkil kedelai atau bahan-bahan yang lain ya, alfalfa untuk ternak ruminansia. Nah, padahal kita ini luar biasa, dimanapun di tempat seluruh Indonesia bisa kita tanam, bisa kita kelola dengan baik, asal kita punya kemauan, teknologinya sudah ada, kita tinggal menyiapkan sebetulnya ya. Nah, penggunaan bahan baku impor dapat dikurangi melalui alternatif bahan baku pakan lokal yang saat ini masih memiliki kendala pada terbatasnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan bahan pakan baik kuantitas maupun kualitasnya.
Nah, harus kita mulai dengan segera. Langkah demi langkah itu adalah penting, terutama langkah pertama. Kalau kita tidak melakukan hal ini, ya sampai kapan kita ketergantungan dari impor ya, sementara daerah kita dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak, tidak bisa mensejahterakan. Ini kan aneh ya, semua di segala bidang ya. Tentunya kita harus berpikir, merubah mindset kita. Ayo bersama-sama, seluruh kekuatan kita bergandeng tangan untuk kebutuhan ini, sehingga kita benar-benar bisa memacu produktivitas ternak kita ya di segala bidang tentunya. Nah, kita bahas dulu, kita lihat ya bagaimana produksi rumput ya. Nah, rumput lapangan merupakan berbagai jenis rumput yang bercampur dan tumbuh di lapangan. Seperti di situ ada Paspalum, ada Axonopus, ada Sinodon polytrias ya, dan beberapa jenis Dikitaria itu yang tidak ditanam, sudah ada, sudah tumbuh ya, dengan manajemen lillahi ta'ala, terserah mau tumbuh mau kagak ya, dia tetap tumbuh dan ada ya, dia tetap survive itu. Nah, rumput ini umumnya tumbuh di lahan marginal, lahan yang kurus, unsur haranya sedikit, yang tidak dipedulikan orang ya, ataupun di daerah perkebunan ataupun hutan dengan kualitas yang relatif rendah, yang ditandai apa parameternya? Kandungan proteinnya antara 8 sampai 10% dan kandungan TDN-nya berkisar antara 65 sampai 70%. Inilah kondisi di mana adanya rumput ini ya, rumput lapangan ya, yang ada di lapangan atau ada di tempat yang lain yang mungkin ada tanah atau lahan tidak dipakai, maka tumbuhlah rumput lapangan ini. Nah, kualitas rumput lapangan di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang ada ataupun tumbuh di daerah subtropis, karena di subtropis itu memiliki panjang hari yang lebih panjang dan tidak mudah, tanaman itu tidak mudah ini tua ya. Jadi kalau misalnya prosesnya itu cepat, itu biasanya terjadi proses lignifikasi tingkat lanjut yang apabila diberikan pada ternak itu biasanya pencernaannya tidak terlalu bagus ya. Hal ini disebabkan karena terjadi penguapan yang lebih besar ya, karena daerah tropis, di mana daerah tropis itu ada matahari yang cukup terik ya, menyinari, sehingga terjadi penguapan. Apa yang terjadi? Kandungan serat kasarnya meningkat ya. Kandungan serat kasar meningkat, maka ada aspek di situ yang nanti kalau dimakan oleh ternak kita, apa yang terjadi? Ya pasti kecernaannya tidak terlalu bagus ya. Nah inilah tugas kita, bagaimana di industri pakan ternak ini bekerja untuk meningkatkan ataupun mengefisienkan sehingga kualitas dari rumput kita atau hijauan kita itu bisa kita tingkatkan dan bisa kita simpan, dan waktu dibutuhkan kita bisa pakai dengan leluasa. Oke, pemanfaatan rumput lapangan secara tunggal untuk pakan ternak memberikan penampilan ternak yang kurang baik ya, karena kandungan nutrien dan kecernaannya rendah, bersifat bulky. Bulky ini volumino, termasuk dia berat dalam jumlah banyak ya, voluminous ya, sebetulnya kelihatan besar tetapi juga tidak ini ya, tidak terlalu banyak ya, serta kandungan ligninnya relatif tinggi. Nah, bro and sis ataupun ini ya, lignin ini tidak bisa dicerna, apalagi dia sudah bergabung dengan selulosa atau dikenal dengan lignoselulosa ya. Lignin ini bahkan di dalam penelitian dijadikan marker atau penanda, karena memang begitu dimakan oleh sapi dia akan dikeluarkan. Nah, kalau misalnya sudah bergabung, ada ligninnya, ada silikatnya, ini akan
sulit dicerna oleh ternak kita. Nah, untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang lebih baik, maka perlu pemanfaatan rumput lapangan sebaiknya dicampur dengan jenis hijauan yang lain, terutama dari jenis leguminosa ataupun konsentrat. Kenapa demikian? Begini, sebagai gambaran, kalau kita manusia atau orang kan makan ya nasi ataupun jagung ya, kita makan itu sebagai sumber karbohidrat. Nah, bagaimana dengan sumber proteinnya? Biasanya kita ambil dari jenis kacang-kacangan, baik yang kacang tanah ataupun kacang kacang-kacangan yang proteinnya tinggi, atau ada protein hewani, misalnya Anda makan ayam, Anda makan ikan. Nah, untuk sapi ya ini harus ditambah atau ditingkatkan proteinnya, yang biasanya kita menggunakan leguminosa, baik leguminosa yang merambat ya, misalnya sentro ya, Stylus, Santes dan lain-lain, atau kita menggunakan leguminosa pohon, ada di situ Gliricidia atau Gamal, Angsana, Turi ataupun Lamtoro dan lain-lain. Itu adalah salah satu hijauan ya, beberapa hijauan yang kandungan proteinnya tinggi, jadi akan lengkap ya. Jadi jangan cuma dikasih pakan rumput lapangan saja tanpa didukung oleh hijauan yang mengandung protein. Nah, secara alamiah pakan utama ternak sapi adalah memang hijauan yang dapat berupa daun-daunan, misalnya ada rumput alam atau lapangan, rumput unggul ya, ada leguminosa atau limbah pertanian, serta tanaman hijauan lainnya yang bisa kita lihat ada banyak di sekitar kita ya. Jadi dalam hijauan pakan ternak harus diperhatikan apakah dia disukai ternak atau tidak ya. Apakah dia mengandung toksin atau racun atau ada anti nutrisi yang tidak dapat atau dapat membahayakan perkembangan ternak yang mengkonsumsi. Tapi ya ini kecuali benar-benar sangat lapar, ternak atau sapi itu dia sudah mempunyai mempunyai secara natural, dia secara ini mempunyai ini ya, kalau melihat sesuatu atau hijauan beracun ya, dia tidak akan memakan rumput tersebut kecuali terpaksa ya. Ada sering kita lihat ada rumput atau hijauan, misalnya salah satu contoh ya, ini daun ubi ya, terutama atau singkong karet itu, dia ini secara alami ternak ruminansia dia punya kemampuan untuk mendeteksi bahwa itu banyak mengandung racun atau mengandung racun, dia tidak akan makan ya, kecuali terpaksa tidak ada bahan makanan lain atau hijauan lain ya, kemungkinan dimakan. Inilah ya, subhanallah ya, Allah sudah memberikan secara naluri dia tidak akan makan sehingga dia akan celaka ya. Dia tidak punya akal seperti kita, tetapi dia punya kemampuan untuk mendeteksi ada racun di situ, yaitu cyanida ya, seperti yang kasus dulu pernah kita lihat ya, sangat toksik ya, kopi Jessica yang dikasih cyanida. Nah, bukan kita mau mengingatkan sesuatu ya, tidak ya, tetapi ini menjadi pelajaran bahwa apa? Bahwa secara alami kita bisa memberikan, dan harus hati-hati kalau misalnya ada hijauan yang beracun ya, yang sering kita manfaatkan biasanya untuk tuba ya, untuk menubah ikan atau untuk diberikan ya di sungai, akhirnya ikannya dia mengapung kemudian ditangkap, tetapi ini tidak bagus sebetulnya, nanti bibit-bibit yang lain akan mati ya. Ini yang harus jangan kita lakukan ya. Ini akan bisa berbahaya bagi ternak kita. Oke, potensi sumber pakan ternak ruminansia, misalnya sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba yang bersumber dari hijauan meliputi rumput lapangan, rumput raja, misalnya rumput gajah,
dan lain-lain ya. Ada gamal juga, leguminosa pohon dan hijauan pohon lainnya, misalnya bunut, nangka ya. Nangka buahnya kita makan, daunnya kita berikan kepada ternak, itu bisa. Ada intaran, ada waru ya, hibiscus tiliaceus ya, ada dap-dap, ada mangga dan lain-lain ya. Limbah pertanian ada jerami padi, karena kita dominan memelihara padi-padian ya. Limbahnya berupa jerami, itu bisa diberikan kepada ternak, termasuk jerami jagung ya, jerami kacang ya, sebagai sumber protein tadi ya. Kemudian ada ubi kayu. Nah, ubi kayu ini hati-hati ya tadi ya, jangan sampai ubi kayu karet atau singkong karet ya, yang banyak dan memang produktivitasnya daunnya tinggi, tetapi itu kandungan sianidanya tinggi. Tetapi kalau kita proses juga ya bisa digunakan kalau tidak ada yang lain. Kemudian ada kacang tanah, ada kacang hijau, kulit kakao, coklat ya, dan limbah perkebunan lainnya. Semua itu bisa dan potensial untuk kita manfaatkan. Coba bayangkan ya, kita punya banyak jenis ini, tetapi kita belum manfaatkan secara optimal, sehingga produktivitas ternak kita tidak terlalu tinggi ya, padahal ada semuanya ya, sumber daya alam, tinggal kita, kemauan kita secara istiqomah untuk memanfaatkan semuanya. Nah, produksi hijauan dapat diprediksi dengan melihat luas areal ya, yang berpotensi untuk menghasilkan hijauan. Dari data pemanfaatan lahan di suatu daerah, maka dapat diprediksi jumlah hijauan kering atau bahan kering yang dihasilkan. Kita pernah melakukan semacam penelitian di beberapa daerah ini di Bengkulu ya, terutama di daerah Rejang Lebong ya. Ternyata luar biasa, dari istilahnya rumput yang di bawah tanaman ya, yang sering kita siangi, itu potensinya sangat luar biasa. Yang selama ini yang ada di situ kita lihat ya, ternaknya tidak lebih dari ratusan. Begitu kita hitung kapasitas tampungnya, kita lakukan analisis ini kapasitas tampungnya, itu bisa masuk sekitar 3.000 ya. Yang awalnya cuma pelihara sekitar 100-an, tetapi potensi ya, kebetulan daerahnya banyak menanam sayuran atau hortikultura ya. Begitu kita hitung kapasitas tampungnya, luar biasa, bisa masuk ternaknya itu sekitar 3.000-an. Itu masih kelas kecamatan ya. Nah, coba tiap kecamatan itu kita hitung produktivitasnya, nah yang luar biasa, bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan ternak kita. Nah, rumput unggul merupakan alternatif ya, mudah untuk meningkatkan pertumbuhan ternak karena kualitas nutrisinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan rumput lapangan. Beberapa peternak sudah mulai menanam rumput unggul dengan memanfaatkan lahan yang kurang produktif ya. Nah, ini juga persepsinya masih harus dirubah ya. Namanya rumput unggul ya, kita harus disiapkan tanah yang bagus, unsur haranya lengkap. Nah, ini sangat potensial. Coba bayangkan ya, maaf, bukan kita mau banding-banding. Kalau misalnya pelihara atau kita tanam padi-padian, tapi ini makanan utama ya, bukan berarti kita ini, kalau memang potensinya itu bisa kita kembangkan dan industri peternakannya bagus, itu tidak salah kalau memang kita menanam rumput ya, kita memang khususkan menanam rumput, karena usaha kita nanam padi di sawah itu misalnya ya, tiap 3 bulan ya kita baru panen. Nah, setelah panen kita proses, kita olah lahan tersebut ya, kita tanam kembali. Nah, kalau nanam rumput, begitu kita tanam apalagi rumput unggul ya, memang panen pertama itu 90 harian misalnya, kurang lebih ya, bisa maju tergantung kualitas lahannya.
Tetapi setelah itu, setelah dipanen, rumput itu akan tumbuh kembali, terus bisa panen lagi dan seterusnya selama kita kelola dengan pengelolaan pemupukan. Tidak bisa, tidak usah ya, maksudnya tidak, lahannya itu tidak usah diolah lagi, kemudian tinggal defoliasi, kita panen rumputnya, kemudian kita lakukan pemeliharaan dengan pemupukan terus berterus. Biasanya sekitar 60 hari kita terus akan panen ya, antara kisaran 50 sampai 60 hari. Nah, luar biasa penghasilannya. Tetapi ya, ini juga harus difikirkan, ada master plan-nya lah, ada semacam ini, jangan sampai pangan kita terganggu ya. Semuanya termasuk untuk penyiapan pangan juga, daging kan ya. Kalau memang di suatu daerah itu untuk ininya lahannya sudah ada, kita harus siapkan ya dengan baik tentunya. Oke, bahan pakan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ternak yang sebagian atau keseluruhannya dapat dicerna, tetapi tidak mengganggu kesehatan ternak tersebut ya. Ya, bahan pakan itu adalah ya bisa ataupun terdiri apa saja. Nah, pakan hijauan dapat berupa rumput ya, ada juga bisa menggunakan daun-daunan ya. Ada juga menggunakan limbah pertanian, silahkan ya. Ada jerami padi, ada jerami jagung, jerami kedelai mungkin ya, jerami kacang tanah, pucuk tebu atau bagas tebu juga bisa digunakan dan lain sebagainya. Ada leguminosa yang kita cukup banyak dan hampir merata seluruh Indonesia ya. Misalnya daun lamtoro, ada Gliricidia atau dikenal dengan gamal, ada kaliandra, atau ada juga turi, Sesbania grandiflora, atau kacang-kacangan yang lain yang kadang-kadang di perkebunan itu tumbuh dengan sendirinya, lillahi ta'ala, terserah ya. Dengan manajemen lillahi ta'ala, tumbuh itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, pada dasarnya sumber pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat, dan yang terpenting adalah pakan memenuhi kebutuhan protein ya, kebutuhan karbohidrat, lemak dan vitamin. Nah, pemberian pakan yang baik untuk memenuhi beberapa kebutuhan ternak. Kebutuhan untuk apa? Nah, ini kita akan bahas juga. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup pokok, yaitu kebutuhan pakan yang mutlak dibutuhkan dalam jumlah minimal. Jumlah minimal itu untuk kebutuhan pokok saja. Ya, pada hakikatnya kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan sejumlah minimal nutrien untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan kondisi tubuh ternak. Nah, kebutuhan tersebut digunakan untuk misalnya ya bernafas ya, bergerak terbatas, dan melakukan pencernaan makanan yang sudah dikonsumsi oleh ternak tersebut. Yang kedua ya, kebutuhan untuk pertumbuhan, yaitu kebutuhan pakan yang diperlukan ternak sapi untuk proses pembentukan jaringan tubuh dan menambah berat badannya. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk reproduksi, yaitu kebutuhan pakan yang diperlukan ternak untuk berproses reproduksi, misalnya untuk kebuntingan ya, dia bisa dikawinkan, kemudian bunting, dia kemudian lalu partus atau melahirkan ya. Ini hal-hal yang semuanya adalah menggunakan pakan ya. Selanjutnya adalah bagaimana hijauan ya dalam bentuk segar itu diperlukan minimal, biasanya kita menggunakan patokan 10% dari bobot badan ternak. Nah, hijauan yang diberikan sebaiknya tidak hanya satu jenis ya. Bisa dibayangkan pada manusia juga kalau suruh makan nasi saja tanpa lauk pasti juga nggak nyaman, dan juga tidak ada hijauan atau pakan itu yang kualitasnya hebat. Tidak ada ya. Yang perlu kita lakukan ada variasi atau kita kombinasi ya.
Jadi kita sebaiknya memberikan pada ternak itu beberapa jenis hijauan yang saling komplementer, yang saling melengkapi ya. Pemberian hijauan leguminosa pada pakan ternak dan memberikan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa leguminosa. Nah, pemberian pakan hijauan dapat dilakukan misalnya dua kali sehari ya, yakni misalnya kita berikan pada pukul 8 sampai pukul 9 misalnya ya, dan sore hari 15 sampai 16 ya WIB misalnya waktu Indonesia bagian barat, atau terserah ya waktu Indonesia tengah. Yang jelas kita ajak atau konstan diupayakan, karena ternak pun memiliki jam biologis untuk melakukan aktivitas atau di dalam saluran pencernaannya. Nah, di samping dalam keadaan segar, ternak ruminansia besar atau sapi dan kerbau dapat juga diberikan hijauan kering. Hai ya namanya, bukan say hello, hai ya. Tetapi hai itu adalah kalau kita ngomongnya jerami, tetapi prosesnya harus kalau diupayakan harus sesuai dengan prosedur agar hai yang kita dapatkan atau kita punya atau kita produksi benar-benar kandungan nutrisinya tidak terlalu rendah ya dengan proses ya, karena kalau dibiarkan begitu saja kena hujan panas dan seterusnya, pasti kandungan nutrien pada pakan kita atau hai kita itu tidak terlalu bagus. Nah, itu bisa menggunakan hai, juga hijauan olahan atau yang dikenal fermentasi atau silase. Jadi ini juga nanti insya Allah akan kita jelaskan ya, biar kita tuntas bagaimana menyiapkan pakan ya. Kalau kita keringkan dikenal dengan hai, tetapi kalau kita misalnya kita olah secara basah, makan basah, itu dikenal dengan silase. Hai dan silase umumnya diberikan pada sapi pada saat musim kemarau, di mana kita sering mengalami paceklik ya. Ketersediaan hijauan segar sangat terbatas. Oleh karena itu kita harus punya teknologi, tidak hanya punya, tetapi harus kita kita harus lakukan ya, kita harus buat hai ataupun silase sebagai cadangan pakan, sebagai antisipasi di musim kemarau ya. Jangan sampai terjadi musim kemarau justru identik sapi kita pamer tulang. Jangan sampai demikian ya. Oke, tujuan utama usaha peternakan ya adalah untuk meningkatkan keberhasilan produktivitas ternak yang kita pelihara. Perbaikan pakan sapi betina dewasa sangat perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan reproduksi ternak. Nah, apabila pakan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup baik ya, dari segi kualitas ataupun kuantitasnya sepanjang tahun, maka upaya pemenuhan gizi ternak pakan yang berkualitas dapat diberikan pada periode tertentu saja, atau kita lakukan misalnya penggemukan ya pada saat ternak memerlukan gizi yang terbaik, ataupun pada kondisi di mana kita harus dorong, kita harus support ternak tersebut ya dengan gizi yang terbaik. Ini kalau kondisi maunya setiap saat kita memberikan pakan yang baik ya. Pemberian pakan dengan kualitas yang baik pada periode tertentu dikenal dengan metode flushing ya, biasanya untuk fattening ya, penggemukan itu 3 bulan ya. Misalnya kita rancang ya, mau lebaran haji yang biasanya kebutuhan untuk ternak kurban itu besar ya, 3 bulan sebelumnya kita sudah siapkan bakalan ya dengan flushing ini ya, dengan pakan yang baik berkualitas ya, misalnya dari protein, energi dan TDN-nya yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan untuk membackup ternak kita. Nah, itu kita kenal dengan metode flushing. Jadi dalam 3 bulan misalnya insya Allah dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, metode flushing adalah pemberian pakan tambahan dengan kualitas yang baik pada ternak betina dengan maksud untuk meningkatkan ovulasi.
Selain meningkatkan ovulasi, metode flushing juga dapat meningkatkan kelahiran. Hasil survei di lapangan ditemukan peternak sapi telah menerapkan metode ini, yaitu dengan memberikan pakan penguat. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya dekat dengan pabrik tahu ataupun ini ya ampas tahunya kita manfaatkan ya, pada saat kebuntingan misalnya sapi berumur 8 bulan sampai sapi beranak. Nah, itu bisa dilakukan. Ini akan memperbaiki kondisi ternak kita ya. Apabila di suatu daerah terwujud misalnya pabrik pakan ternak, ya kita semua berharap dan berdoa setiap provinsi atau setiap daerah atau kabupaten sudah menyiapkan pabrik pakan ternak ya. Ini sesuatu luar biasa. Misalnya untuk pakan konsentrat, penguat, maka produktivitas sapi peternak akan meningkat ya, yang sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ya tentunya ya. Buat apa kita sedih juga kalau kondisi alam kita yang luar biasa sangat mendukung tetapi masyarakatnya tidak sejahtera. Ini juga ya tidak, ya perlu dipertanyakan kok bisa begitu, dan kita evaluasi, kita lakukan perubahan untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya ya. Dan tentu tidak hanya sejahtera, bahagia juga masyarakatnya. Nah, ini metode flushing dapat dilakukan menjelang dikawinkan, misalnya menjelang melahirkan hingga berakhirnya masa menyusui. Flushing dilakukan menjelang perkawinan dapat meningkatkan keberhasilan perkawinan, baik di IB, inseminasi buatan atau kawin alami. Flushing pada menjelang kelahiran di samping akan memperbaiki kondisi tubuh juga dapat menjamin produksi susu. Nah, ini semua bisa kita lakukan kalau kita punya kemauan ya. Kita punya bahan baku pakannya sudah ada, kemudian ditambah, ya perlu ditambah adalah regulasi dari pemerintah ya, baik yang di pusat ya, tolong dong ya kalau kondisinya ini disupport, jangan main impor saja, perlu diperhitungkan ya. Masyarakat sudah bersemangat nih untuk beternak, jangan nanti mereka mau menjual ternyata harga daging murah ya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya, sehingga kesejahteraan yang kita dambakan ya itu bisa kita capai dengan baik. Tentunya ujungnya adalah kalau orang sejahtera atau masyarakat sejahtera, kebahagiaan akan dicapai juga, di mana nanti kita sebagai semboyan kemahripah loh Cinawi ya, toto tentrem kerto raharjo kata orang Jawa, itu bisa kita capai ya. Kita berharap demikian, selalu berbuat kebaikan, fastabikul khairat ya, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.